Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini dan bagaimanapun keadaanmu. Apakah saudara mungkin kurang sehat atau sedang sakit terbaring di rumah sakit atau di rumah, atau mungkin saudara juga ada dalam pergumulan yang menggelisahkan dan mengkhawatirkan. Ingatlah bahwa roh Allah yang ada dalam dirimu jauh lebih besar dari pergumulan yang kita miliki, dari penyakit yang menguasai kita. Ketika kita menghidupkan roh Allah di dalam diri kita, maka semuanya akan di bawah kuasa Tuhan. Bahkan saudaraku yang saat ini mungkin berulang tahun atau sedang menyelenggarakan pesta tertentu dalam sukacita, dan yang sedang berkarya di pekerjaan apapun profesi kita sehari-hari, lakukanlah segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita memuliakan Tuhan, agar kita juga dipermuliakan oleh Tuhan. GKP Rawamangun Jakarta akan menyapa saudara sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya saudara-saudara, firman Tuhan yang kita kutip ini seakan mengatakan kepada kita jangan takut. Dan memang firman Tuhan jangan takut ini berulang kali diucapkan sepanjang Alkitab, karena manusia senantiasa memiliki ketakutan, bahkan dominan dikuasai oleh ketakutan. Ya, bahkan ada ketakutan yang berlebihan sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa. Bukan hanya ketakutan berhadapan dengan kekudusan Tuhan, tetapi juga ketakutan bila berhadapan dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Anehnya, ada banyak orang yang takut berbicara di hadapan umum. Ketika dia berdiri atau ketika dia memulai percakapannya atau sebelum memulai, dia merasa bahwa semua mata tertuju kepadanya, dan itu sangat mengancamnya. Itu sebabnya banyak orang tidak mampu dan tidak mau berbicara di depan umum karena rasa ketakutan itu. Ya, tapi sebaliknya banyak orang mencari-cari kesempatan untuk berbicara, caper ya, cari perhatian. Di satu sisi banyak orang yang cari perhatian, tapi jauh lebih banyak lagi orang yang takut diperhatikan, apalagi dalam hal-hal khusus dalam kehidupannya. Khususnya apabila kita juga menghadapi situasi yang seram, menyeramkan, menakutkan, membahayakan. Wah, semuanya itu membawa kita kepada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, dan lain sebagainya. Dan inilah yang seringkali mewarnai kehidupan kita, sehingga rasa sukacita, rasa kegembiraan, rasa kebahagiaan, rasa bersama dengan Tuhan hilang karena rasa ketakutan yang luar biasa. Firman Tuhan yang kita kutip tadi mengatakan, bila kita dengan yakin mengatakan, Tuhan adalah penolongku. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Ezer. Itu sebabnya Samuel mengatakan Eben Ezer. Kalau kita lihat di 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, ketika mereka ternyata dapat mengusir pasukan Palestina dalam kuasa Tuhan, maka Samuel mendirikan beberapa buah batu menjadi satu tugu peringatan dengan mengatakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben Ezer, Tuhan menolong. Jangan takut, karena ketakutan itu akan membelenggu kita. Kita harus lebih berani karena mengandalkan Tuhan. Bukan berani karena kita punya perlengkapan, bukan berani karena kita punya kemampuan, tapi berani karena kita ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu jauh lebih besar dari kita. Tuhan itu menguasai kita. Tuhan itu menguasai keadaan. Kita yakin Dia menguasai keadaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita berani mengatakan yang benar, berani melakukan untuk memuliakan Tuhan, berani tidak serupa dengan dunia ini. Ya, jadi bukan takut berbeda, takut mengatakan yang benar, takut ini, takut itu, bukan. Tapi ketika Tuhan menguasai kita, ada Tuhan di dalam kita,
Maka seperti Samuel tadi mengatakan, Eben Haiser atau Eben Ezer, Tuhan menyertai hingga di sini. Jangan takutkan apa-apapun. Kita harus takut kepada Tuhan. Hanya takut kepada Tuhan yang benar. Kalau kita takut kepada manusia, itu luar biasa, menjadi sesuatu yang terbalik, ya. Di Matius 10 ayat yang ke-28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Manusia hanya dapat menyakiti kita, tapi tidak dapat menghilangkan iman kita, dan tidak dapat menghilangkan jiwa kita, tidak dapat mematikan roh kita. Hanya yang dapat melakukan itu hanya Tuhan. Manusia hanya dapat menyakiti kita, dan kalau kita mampu melihat itu menjadi satu berkat dalam kehidupan kita. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam Tuhan, kita akan betul-betul hidup dalam kuasa-Nya, dan bukan hanya di dalam kuasa, tapi kita menjadi berkuasa menghadapi segala macam kehidupan kita, segala macam problema. Maka jangan pernah takut. Pernah mengenal nama Chuck Norris? Seorang aktor yang cukup terkenal dan kaya juga. Ia diperhadapkan dengan situasi yang sangat pelik ketika istrinya akan melahirkan bayi prematur dan kembar. Itu sangat menyulitkan. Dan ia menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak berdaya. Dia tidak mampu menolong istrinya itu. Ya, sehingga di dalam kekalutan, di dalam ketidakberdayaan, dia sempat mengatakan, saya telah mengumpulkan jutaan dolar sepanjang hidup saya, tapi seluruh uang yang di rekening bank yang saya punya saat ini tidak dapat menolong istriku. Luar biasa, ya. Saya telah bersahabat dengan beberapa presiden. Itu pun tidak dapat menolong saya. Hanya satu yang dapat menolong, katanya. Dan aku akan berpaling kepadanya. Dan itu adalah Tuhan. Ia yang telah menyertai saya sepanjang hidup ini. Dan kali ini pun pasti Dia tidak akan berbeda. Kalau Dia menolongku di waktu yang lalu, Dia juga akan menolongku saat ini, katanya. Bahkan aku yakin Dia akan menolongku di waktu yang akan datang. Apa yang aku takutkan? Apa yang Anda takutkan? Takutlah kepada Dia yang berhak, yang berkuasa membunuh jiwa dan roh. Tapi kita tidak perlu takut kepada manusia yang hanya dapat menyakiti, bahkan membunuh tubuh kita. Di dalam nama Tuhan katakan, dengan yakin, katakan dengan sungguh-sungguh di dalam dirimu, ya, bahwa kita tidak takut, bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Shalom.